Hoax atau fakta beredar di jagat maya, terutama di platform Facebook, di mana Opung Luhut Binsar Panjaitan sinis dengan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dalam caption yang tertulis di beberapa chattingan atau status di Facebook yang menyatakan bahwa KDM ke Sumatera hanya untuk konten. Ya, namanya juga gubernur konten. Kira-kira seperti itulah kritikan atau sinisme yang dilontarkan oleh Opung Luhut Binsar Panjaitan. Opung Luhut Binsar Panjaitan perlu nggak memahami, menurut saya perlu Opung Luhut pahami ya. KDM ini dengan adanya dia memiliki akun media sosial, TikTok, Facebook, dan YouTube, Pemprov Riau itu mengalami penghematan hampir 50 miliar Opung. Biasanya Pemprov Jabar itu kerjasama media atau kerjasama untuk publikasi kegiatan Pemprov itu kerjasama 50 miliar. Tetapi di zaman KDM ini, beliau nggak membutuhkan itu karena tanpa media mainstream pun, tanpa media kerjasama dengan media pun, dia sudah bisa mempublikasikan segala kegiatan Pemprov sehingga dia menghemat anggaran belanja daerah sebesar 50 miliar. Menurut saya, Opung itu jangan terlalu nyinyir kali lah. Kalau nyinyir-nyinyir terus kayak gini, apalagi kan Opung sudah tua nih. Seharusnya kan, kalau kita sudah tua itu lebih berbenah, bagaimana misalnya nanti yang diingat atau yang menjadi kenangan dari kita itu hal yang positif. Jangan justru membuat opini-opini atau statement-statement yang justru menimbulkan pro kontra di publik. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Opung ini, KDM itu hanya buat konten, itu adalah sebuah dalam istilah persaingan karena tidak mampu Opung melakukan, makanya Opung menjadi sinis. Itu mungkin kira-kira ya yang lebih tepat. Sekian, terima kasih Opung. Ya. Oh. Fluid bertiga. Siap. Terima kasih. Siap. Siap. Mantap. Siap. Mantap. Siap. Seringlah berlayar. Siap. Jangan lupa pacar. Siap. Punya pacar tidak? Siap punya. Tidak. Siap punya. Di mana? Siap di Batam. Di Batam. Siap. Suka ketemu? Siap tidak. Berapa tahun kau tidak ketemu? Siap 3 bulan. 3 bulan. Siap. Video call. Siap sering. Kalau video call suka hai gitu. Siap. 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 Suka. Siap juga. Sama dengan saya seperti Siap. itu. Siap. Kami dari Bandung. Oh, Bandung. Siap. Terima kasih Sampurasun ya. Siap. Terima kasih ya. Siap. Bekal cukup semuanya? Siap cukup. Siap. Siap. Terima kasih. Siap. Siap izin. Oh, betul. Siap. Gaji berapa full sebulan? Siap 5.500.000. Oh, kan tidak utuh kan? Siap. Kau pinjam bank nggak? Siap tidak. Tidak. Siap. Yang 5 juta dikemanain? Siap gaji pokok kirim ke orang tua. Berapa? Siap 3 juta. Hebat, sisanya kau pegang. Siap. Aku nitip 10 juta buat orang tuamu. Siap. Kamu hebat. Siap. Kasih lagi 10 juta buat orang tuanya. Ini buat teman-teman, ini buat orang tua. Siap. Dibilang dikirim dari Bapak Haji Udin. Siap. Gubernur konten. Siap. Ini harus nyampe ke orang tua. Siap. Siap. Pertama kali kau kirim 10 juta ke orang tua ya? Siap. Luar biasa. Siap. Siap. Terima kasih. Siap. Siap. Kasih. Siap. Terima kasih. Pak Endi Pat minta didahuluin kalau Pak Abraham berkenan. Ya, silakan Pak Endi Pat, silakan Pak Endi Pat. Ya, habis itu siap-siap Pak Abraham. Jelas Pak. Selalu megang handphone nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pak Utut, Pak Dev, Pak Sukamta, dan seluruh anggota Komisi 1, yang terhormat Ibu Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran. Yang pertama, Ibu Menteri, saya ingin menyampaikan apresiasi Ibu Menteri. Walaupun dalam keadaan kurang sehat, masih berkenan hadir. Kami doakan Ibu Menteri sehat selalu, tidak kurang apapun. Ibu dibutuhkan tetap sehat Bu, karena Ibu memegang kepentingan yang sangat besar bangsa ini. Sehat selalu ya Bu.
Yang kedua, sama kayak Bu Andina, mengapresiasi Kementerian Ibu sudah bekerja sangat hebat. Di luar tupoksinya pun Ibu kerjakan. Kalau tupoksi Ibu kan benerin BTS dan lain-lain, tapi tadi saya mendengar Komdiji juga ikut bantu di posko, bantu pengembalian pasca bencana, rehabilitasi dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih. Yang berikutnya saya tidak ingin bertanya Bu, tapi saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdiji dan ingin mendukung Komdiji ke depan bagaimana Komdiji ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu. Sebagai contoh, misalnya kami mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan menggerakkan menanam pohon secara besar-besaran. Tetapi kan itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan macam-macamin lah Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Sebagai contohnya lagi, teman-teman polisi juga dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Kami tahu persis kok Komisi 1 mendorong Angkatan Udara hari pertama langsung ada 4 sampai 5 pesawat datang ke sana. Tapi dibilang tidak pernah hadir. Nah mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan. Nah, walaupun nanti misal Pak Utut izin dibutuhkan sumber daya dalam bentuk anggaran untuk Komdiji untuk bisa mengaplikasi itu, kita izin sama-sama memperjuangkan entah gimana caranya Pak, supaya nanti Komdiji bisa dibantu dalam urusan mengembangkan informasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir itu aja Pak, nggak bertanya karena nanti saya izin jalan Bu, jadi nggak perlu dijawab, jangan masukan. Terima kasih Pak Utut atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap peristiwa selalu ada the one who stole the show. Nah ini yang stole the show ini, pencuri adegan, mudah-mudahan hanya di tayangan. Memang yang disampaikan Pak Endi Pat ini sangat penting. Kalau bisa memang hari-hari ini kita punya kanal khusus apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Karena yang ditayang tuh yang banjir, yang terus setiap hari membuat aura kepala kita juga jadi negatif. KDM datang ke Sumatera bukan tangan kosong. Banyak dia memberi. Banyak orang Batak, orang kaya. Orang kaya pengusaha. Termasuk Opuni. Luhut Binsar Panjaitan. Apa masalah itu? Belum pernah kedengaran selama musibah di Tapanuli Raya namanya memberi atas nama pribadi. Begitu juga pengacara itu. Pengacara siapa itu? Pengacara. Pengacara. Tingkung pun ada pengacara itu. Pengacara itu. Siapa nama itu? Pengacara itu. Tak pernah kedengaran namanya. Selama Kapten berduka, Tapanuli Raya terutama. Bagaimana kita ini? Malu aku sebagai orang Batak, bah. Malu aku sebagai orang Batak. Andaikan sama aku rezeki itu semua diberikan Tuhan, akan kuberi, akan kubantu mereka saudara-saudara kita yang di Tapteng. Malu kita sama si KDM. KDM itu orang apa itu? Sunda.
suku Sunda. Bangga kita sama KDM. Bukan aku rasis ya. Bukan bapak suku. KDM. Gubernur Jawa Barat, terima kasih Gubernur Jawa Barat. Aku mewakili kalau bisa kami dan Kampung Raya ini sebagai kecil aku berterima kasih kepadamu. Kamu sangat dihargai di sini. Datang ke Tapanuli Raya tanpa tangan kosong. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Panjangkan umurmu, lancar rezekimu. Semua yang kau rencanakan dimudahkan Tuhan ya, KDM. Aku berterima kasih kepadamu. Sekarang menangis kami di Sumut ini. Banyak bapak-bapak kami, opung-opung kami yang kaya raya, pengusaha, pengacara, tanpa disebut namanya. KDM pun tahu sendiri. Terima kasih sama KDM udah membantu Tapanuli Raya, terutama Tapteng. Jempol. Halo Bapak Masington Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah. Mohon diberitahukan bagaimana prosedur dan siapa kontak person apabila Hotman mau ngirim 5 ton beras untuk bantuan banjir di Tapanuli Tengah. Hotman melalui staf sudah menghubungi beberapa staf, tapi belum ada kepastian bagaimana prosedurnya dan siapa yang akan dihubungi. Mohon staf Bapak men-DM Hotman untuk diberikan informasi siapa dan kemana kami kirimkan 5 ton beras. Bapak Masington Pasaribu, semoga Bapak berhasil bekerja keras membantu rakyat. Salam Hotman Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Wah. Ayo dong. Udah cukup. Ayo. You are my sunshine, my only sunshine. Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih. Gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi tuh, lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu ku kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan fake doang. Bapak dengar dong suara masyarakat mengaji. Ya, masyarakat tuh mengaji Pak.
untuk menolak bala. Ini tuh udah luar biasa Pak bencananya. Nih Bapak lihatlah, ini tuh gelap. Si Bahlil besar-besar ya lu Bahlul ya. Nggak ngerti gua nih. Bahlul, sialan lu ya. Lu bilang udah hidup lampu, udah berapa persen? Lu bilang siap. Ini apa? Astagfirullahaladzim, pengen berkata kasar. Memang layak si Bahlil nih dikatain. Nggak ngerti deh. Dengar tuh. Lihat nih, semuanya ini gelap Bahlil. Gelap. Bisa-bisanya lu nipu presiden. Pakai matamu. Lihat nih, Bapak Presiden yang dikata bahwasanya udah hidup lampu. Ini cahaya dari mana nih? Cahaya dari PLN atau cahaya ilahi? Lampu. Iya kan? Cahaya bulan yang menemani itu. Lihat, kita bakal ngelihat orang-orang mengaji. Ayo angkat. Nih, lihat Bahlil. Lu ngeprank presiden. Tuh, ngeprank banget nggak sih? Astagfirullahaladzim, nggak ngerti gua. Nah, lihat nih. Lihat nih masyarakat. Jangan nipu-nipu lu Bahlil. Kesal gua. Tuh, lihat. Tuh. Tuh, gelap Bahlil. Gelap semuanya. Pemirsa Lampung TV, persoalan bantuan sosial, Bansos, di Desa Purwodadi Simpang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, berakhir dengan kekerasan. Seorang kepala dusun menjadi korban pembacokan warganya sendiri pada Senin sore, 8 Desember 2025. Pelaku bernama Warsani membacok kepala dusun, Kadus, karena kecewa bansos tidak cair. Pria itu sebelumnya mengutus seorang perempuan untuk mengambil bantuan tersebut. Namun utusan itu tidak membawa KTP, KK, dan identitas lainnya. Kadus Andi meminta perempuan itu membawa persyaratan identitas sesuai aturan pencairan bansos. Perempuan itu hendak mengambil bansos dengan mengaku sebagai istri Warsani. Belakangan diakui Warsani sebagai teman saja. Ditunggu sampai siang, pengambil bansos kembali membawa persyaratan. Menjelang maghrib, Warsani mendatangi rumah Kadus dan mempertanyakan persoalan bansos. Saat korban menjelaskan bantuan tidak dapat cair tanpa kelengkapan data, pelaku tersulut emosi hingga menyabet Kadus dengan arit berkali-kali. Korban mengalami 3 luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Sementara Warsani melarikan diri. Unit Reskrim Polsek Tanjung Bintang memburu tersangka pembacokan. Pelaku tertangkap di tempat persembunyian di Sukabumi, Bandar Lampung, Selasa siang 9 Desember 2025. Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Edi Korinas menjelaskan motif pembacokan Kadus berkaitan dengan persoalan bansos tidak dapat dicairkan karena kelengkapan berkas persyaratan. Penyidik masih mendalami kemungkinan motif lain di balik tindakan brutal tersebut. Polisi mengamankan barang bukti arit. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Setelah diterapi oleh Singsemin, keluhan khususnya yang di pinggang, yang maunya terasa pegal, nyeri, langsung hilang, alhamdulillah sembuh. Dan mudah-mudahan
kesembuhan ini bukan hanya kesembuhan sementara, yang kesembuhan yang berkesinambungan. Normal, ya. Semoga ini saat yang kedua bisa kembali seperti yang dulu. Amin. Ya, saya terima kasih pada sini yang banyak menolong saya pribadi maupun teman-teman dan saudara saya. Pengobatan Sinsemi, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Kebel ya? Pak Kadus kebel ya? 8 Desember 2025, kejadian sekitar jam 6.30 di Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang. Jadi adalah penganiayaan oleh warga atas nama Warsani. Yang dilakukan korban sendiri adalah Pak Kadus. Berawal dari masalah pembagian bansos. Pak Kadus ini meminta salah satu masyarakat ketika akan mengambil bansos untuk melengkapi data dulu, adanya kartu keluarga, kemudian bawa KTP bahwa dia menyatakan bahwa warga setempat yang sudah masuk dalam pendataan di Desa Purwodadi Simpang. Namun perempuan tersebut kembali karena dia tidak membawa data yang diminta, dia pulang, ditutup pun tidak datang pada siang hari itu. Namun setelah sore Pak Kadus pulang dan menjelang maghrib, tiba-tiba si Warsani ini datang ke rumah Pak Kadus marah-marah karena dia menganggap itu istrimu ya? Teman, Pak. Nah, teman. Dia ngakunya istri sama Pak Kadus ini. Sama Warsani ini kita amankan tadi siang ini di Bandar Lampung dan sudah kita bawa ke Polsek Tanjung Bintang. Ari Irawan melaporkan dari Lampung Selatan. Netizen menganggap kita koruptor. Kita di sini memperjuangkan hak rakyat. Semangat! Kita adalah pemerintah kecil yang sudah mencontohkan yang baik. Sistem pemerintah yang terbuka. Desalah yang menunjukkan transparansi anggaran. Desalah yang mencontohkan. Hati butuh bayangan. Tapi guru mau, tapi guru mau lagi. Yang ketika PMK 81 keluar, impasnya adalah di pasal 29 B ayat 1. Pada desa tahap 1 dan 5 yang dapat dicerut dengan teriknya matahari, dengan semangat membara. Kawan-kawan, berapa jumlah kita? Kawan-kawan yang masih di sana, ayo kita bukan berjuang untuk pribadi, tapi untuk masyarakat desa, kepentingan negara dan bangsa. Yang terpenting bapak-bapak kepala desa dan perangkat desa jangan tinggalkan lokasi sampai kita diterima istana. Itu saja permintaan saya. Anda mau duduk silakan, ya. Capek berteduh silakan, ya jangan berteduh terus, kasihan yang di depan kita. Pokoknya jangan tinggalkan lokasi. Oh, paling ahli. Ini bos ini menguasai darat, laut, dan udara. Kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang begitu kuat. Kita ini sekarang Sabtu Minggu pun kerja. Pak Presiden Prabowo ini jangan coba-coba menteri-menterinya aneh-aneh. Jangan barang A cerita B. Itu sama ada orang Papua bilang, "Ade, kau baru mau tulis, kakak sudah baca." Oh, paling ahli. Ini bos ini menguasai darat, laut, dan udara. Jadi kita ini kerja, Bapak Ibu semua. Kalau yang tidak bekerja baik untuk bangsa, beliau menyampaikan, beliau butuh survival. Apa bahasa Inggrisnya itu? Apa survival? Laude? Apa yang tadi itu? To be or not to be. Itu yang biasa di rapat-rapat beliau sampaikan untuk kita kan. Ya biasa, maklum orang Papua kan bahasa Inggrisnya ya gitu-gitulah kira-kira ya. Jadi kita ini bekerja bos. Kalau tidak merah putih, ya sudah. Pemain pengganti masuk.
Kalau sudah merah putih tapi kerjanya masih main-main mata, kau lewat. Pasti nilai kau lain. Dan saya ingin menjadi anak kampung, anak daerah yang mengabdi kepada negara secara kafah, secara utuh pada merah putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Demikian Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan. Bang Ai, terima kasih sudah memenuhi kewajiban saya untuk menghadiri perintah daripada bisnis Indonesia. Info guys, setelah bencana Sumatera diduga ada sebabnya, kali ini kayu gelondongan terdampar di Lampung. Ada stiker kop Kemenhub dan nama perusahaannya tertulis PT Minas Pagai Lumber. Buat yang penasaran PT Minas itu PT-nya siapa, komen, nanti bakal biru nih. Dan yang bikin gue terkejutnya itu barcode resmi guys, legal. Nih, stiker barcode kuning yang terlihat pada gambar adalah label sistem verifikasi legalitas kayu. Stiker ini dikeluarkan di bawah otoritas Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Perusahaan kayu tersebut terkait dengan perusahaan bernama PT Minas Pagai Lumber. Jadi dirancang untuk memastikan bahwa semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia berasal dari sumber yang sah secara hukum dan dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Stiker ini memiliki nomor registrasi unik, salah satunya teridentifikasi sebagai. Penggunaan label seperti ini digunakan untuk memberikan jaminan legalitas pada kayu yang diperlukan untuk perdagangan domestik dan ekspor produk kayu ke pasar internasional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dan ini menimbulkan pro kontra. Netizen bilang pantesan Menteri Kehutanan pada diem aja, dan banyak wah yang ngarang macam-macam diduga blablabla. Kalau menurut kalian gimana guys? Pokoknya semua yang meninggal menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta untuk penguburan dan sebagainya. Tadi saya mendapatkan laporan nanti untuk jenis untuk jumlah korbannya, biar Pak Kapolres yang akan menyampaikan. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk, dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, sebagai Gubernur Jakarta, saya sungguh sangat berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguh sangat berduka, dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Pokoknya semua yang meninggal menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta untuk penguburan dan sebagainya. Tadi saya udah telepon Kepala Dinas Pemakaman dan Hutan Kota untuk disiapkan. Mungkin tidak bisa di satu tempat karena jumlah. Yang kedua, untuk yang sakit dan sebagainya luka menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh 93% malam ini Aceh semuanya. Inilah momen Presiden Prabowo menanyakan keadaan listrik di Aceh kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil pun menjawab, 97% seluruh Aceh malam ini listriknya menyala. Namun apa yang terjadi? Ternyata Bahlil ngeprank Pak Presiden. Ternyata seluruh Aceh masih dalam keadaan gelap gulita karena listrik belum menyala sama sekali. Pak Bahlil, masih mati lampu kami Pak Bahlil. Lihat tuh Pak Bahlil. Pemimpin tuh hadir, bukan malah mangkir. Iya. Kuncinya hadir. Iya. Mau salah kostum. Nah, iya. Salah angle. Nah, iya. Salah angkat. Salah ngomong. Salah semua nggak masalah. Yang penting hadir di lokasi. Paling dihujat nggak sampai dipecat. Kita akan bahas soal kepala daerah yang plesir saat wilayahnya dilanda banjir.
Bayangin, warganya lari-lari menyelamatkan diri, pemimpin daerahnya malah lari ke luar negeri sama istri. Kamu ini berdosa banget. Warganya panik kebanjiran, kepala daerahnya sibuk atur perjalanan. Dan mirisnya, di saat berita bencana dan laporan korban muncul tanpa henti, kepala daerahnya sibuk posting bareng travel agency pakai kode merayakan ultah sang istri. Mungkin dia mikir urusan menyelamatkan warga bisa ntar aja. Tapi kalau ultah istri tertunda bisa bencana. Buat dia. Pemimpin bukannya hadir di lokasi membuat langkah strategis, malah hadir di feed Instagram upload foto romantis. Manis, tapi miris. Jadi begini ceritanya begini. Di saat semua pihak kelabakan menangani bencana, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS malah cabut umroh bareng istrinya. Alhasil kelakuan Mirwan dirujak netizen. Jangankan netizen, Gubernur Aceh, Kementerian Dalam Negeri, DPR, bahkan Presiden juga marah. Ya pantas marah, daerahnya lagi bencana, dia asik ziarah. Rakyat lagi butuh pemimpin yang turun ke lapangan, bukan pemimpin yang jago naikin postingan. Pemimpin tuh harusnya tanggung jawab. Nah kalau Mirwan, jenis pemimpin yang gak mau nanggung tapi suka jawab. Dirujak netizen, klarifikasi, ditanya Mendagri, bikin alasan. Jago ngomong, kerjanya kosong. Ngomong kosong. Padahal beberapa hari setelah bencana dahsyat melanda Sumatera, Mirwan termasuk kepala daerah yang menulis surat untuk Pemprov, Aceh, dan pemerintah pusat. Dalam suratnya itu, Mirwan mengaku tidak sanggup alias kewalahan menangani bencana di wilayahnya. Setelah surat dikirimkan, justru Mirwan dan istrinya malah pergi umroh. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kabar ini diketahui lewat postingan yang diunggah akun Instagram agen perjalanan yang dipakai oleh Mirwan. Tuh, udah tahu kewalahan. Bukannya stay di tempat menunggu bantuan, malah staycation jalan-jalan. Mungkin Mirwan ini memegang teguh prinsip, kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Dalam foto yang diunggah itu, Mirwan dan istrinya berpose dengan latar Ka'bah. Captionnya kasih kode kalau umrohnya bertepatan dengan ulang tahun istri. Pas kampanye, koar-koarnya selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Giliran rakyat butuh bantuan, prioritasnya berubah. Prioritas utama, istri bahagia. Prioritas kedua, istri tetap bahagia. Prioritas ketiga, istri selalu bahagia. rakyatnya kapan bahagia? Entar aja tunggu istrinya sampai benar-benar bahagia. Kasihan rakyatnya, kasihan. Akhirnya unggahan ini viral di media sosial, netizen geram, kata kunci Bupati Mirwan dan Aceh Selatan langsung trending. Salah satunya di platform X. Rakyat biasa aja turun ke lapangan jadi relawan. Beneran bantuin korban. Sama anggota Dewan Komisi 1, Endi Patwijaya malah dibilang sok paling-paling. Kadang-kadang kiding-kiding. Kan kita jadi mikir, wakil rakyat masih mikirin rakyat apa enggak sih? Netizen menilai Mirwan nggak peka sama situasi darurat yang sedang dihadapi warganya. Pemimpin tuh hadir, bukan malah mangkir. Kuncinya hadir. Mau salah kostum, salah angle, salah angkat, salah ngomong, salah semua nggak masalah. Yang penting hadir di lokasi. Paling dihujat nggak sampai dipecat. Netizen juga meminta Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra bersikap tegas.
Karena diketahui Mirwan adalah kader Gerindra dan menjabat ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Simpelnya netizen yang udah capek cuma ngomel di kolom komentar langsung ngadu ke bos besar. Tor monitor ketua. Anggota lagi kabur ketua. Hingga akhirnya pada 5 Desember kemarin Sekjen Gerindra Sugiono mengatakan bahwa Mirwan telah resmi dicopot dari jabatan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Gak cuma itu, Presiden Prabowo juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri buat copot Bupati Mirwan. Prabowo bilang Bupati Mirwan itu lari dari tugas dan gak bisa ditolerir. Iya, betul. Bayangin tuh, pulang umroh bukannya dapat pahala tambahan, malah dapat surat pencopotan. Dari jabatan partai sudah dipecat. Tinggal tunggu apakah jabatan bupatinya juga bakal dicopot juga. Sebelumnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga geram. Pria yang akrab disapa Mualem ini mengaku kalau nggak pernah kasih izin kepada Mirwan buat pergi jalan-jalan. Mualem bilang kalau surat izinnya nggak diteken, tapi Mirwan tetap pergi. Ya sudah, terserah. Simpelnya Mirwan ini terlalu nekat. Ibarat di kantor bos udah bilang perusahaan lagi darurat, karyawan dilarang cuti. Lo tetap ngeyel pergi. Bos lo cuek aja. Ntar juga di WA sama HRD. Terima kasih atas partisipasinya. Awalnya liburan, ujungnya diliburkan. Sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran. Tetapi kan itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan di macam-macamin lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Sebagai contohnya lagi, teman-teman polisi juga dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk polisi teknis semua turun, perbaikan hutan di Sumatera. Tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu. Ada orang sok yang paling-paling maksudnya apa nih, Pak? Sok paling-paling, Pak? paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji. Argumen ini agak mengerikan ya guys ya, membenturkan sehingga pemerintah tahu dan warga relawan yang ikut sudah bantu dan bencana. memang sudah hebat. Kok bisa-bisanya Bapak kepikiran untuk menyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Semua yang hadir, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu Ketua PGRI Jawa Barat. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka. Yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Cara saya menyikapi sesuatu pakai kitab. Kitabnya itu ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya selalu meyakini bahwa bisikan yang terbaik dalam hidup itu adalah bisikan hati yang terjaga dari puasa. Itu prinsip. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita.
Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan. Negara kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada dua hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada dua hal yang hilang tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah. Hukum tanah tidak akan pernah berubah. Hukumnya air tidak akan berubah. Hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Kuarnas mulai posting. Di media sosial mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan. Tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi. Berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun. Kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu.
Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Semua yang hadir, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu Ketua PGRI Jawa Barat. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi. Mereka datang! Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Saya nangis Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan. Negara Kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada dua hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada dua hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan, tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah. Hukum tanah tidak akan pernah berubah. Hukumnya air tidak akan berubah. Hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika
hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Kuarnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa, Pak. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun, kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa, tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia dianggap ada sikap yang beriman. Gak bisa. Sehingga inilah yang ingin saya bangun. Gerakan pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanahnya. Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Kenapa tidak mengenal tanah? Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Pakai sendal, di sepatu, tidak pernah berlari di pematang sawah, tidak pernah berenang di sungai, tidak pernah dia berlari menuju gunung. Dia menghabiskan waktu dalam setiap hari hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget, dia mengenal padi di gadget. Dan setelah itu negara lain mengintip kita, dia kemudian mengunci kita, otak kita, mengunci otak anak-anak kita. Standarnya sebegini, orang Indonesia umurnya segini. Kenapa? Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya, semuanya dari saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian, nanti ada penyakitnya ini, dan ketika penyakitnya ini ahlinya dari saya, alat kesehatannya dari saya, teknologinya dari saya. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya. Saya tahu yang begini, Pak. Setelah itu permainannya dari saya, filmnya dari saya, permainannya dari saya, gambar-gambarnya dari saya, semuanya dari saya. Kita menjadi bangsa penjual, penghamba. Kita kaya, tapi posisi kita menjadi orang miskin. Kita ini bangsa kaya raya, Pak Ketua DPRD, tapi kita kayak orang miskin. Mangga diambil dan kita menyembah pada yang mengambilnya. Ini prinsip. Gerakan kepramukaan harus seperti ini. Gerakan agama
solidaritas kesadaran. Kenapa? Mumpung masih ada waktu. Sebelum semuanya terlambat. Inilah hal aneh yang terjadi saat KDM turun langsung di lokasi bencana Sumatera. Kali ini gua bikin video sambil bertanya-tanya. Sumpah, pokoknya ini bikin gua nggak bisa tidur dan kepikiran. Coba kalian perhatikan baik-baik. Pas KDM turun buat cek lokasi banjir bandang, tanpa sengaja kamera mendapatkan gambar aneh yang bikin bulu kuduk merinding. Coba kalian lihat, ini bentuknya apa coy? Entah mata gua yang typo atau gimana, tapi setelah lihat video ini, gua jadi kepikiran. Semoga aja ini cuma gua yang salah lihat. Mungkin itu cuma batang kayu yang mirip doang. Bawah sungai. Batang kayu yang roboh sendiri dengan penuh kesadaran datang sini. Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa, tau nggak? Udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden, ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. Nggak perlu lama-lama, makin hancur. Yang ada nanti bukan cuma 1-2 orang yang mati, semuanya kayaknya. Negara ini mati yang ada bisa-bisa. Jepang kabarnya menyoroti adanya dugaan korupsi dalam penanggulangan banjir di daerah Medan. Bayangkan, beritanya udah sampai Jepang, tapi yang disorot itu adalah kasus korupsinya, teman-teman. Termasuk yang disorot oleh Jepang adalah efektivitas proyek yang menelan anggaran dikatakan tidak berhasil. Jadi baru-baru ini banjir dan tanah longsor di Sumatera dan di Aceh menjadi perhatian internasional juga. Termasuk salah satunya media asing asal Jepang, yang pada saat itu menyoroti banjir di kota Medan. Kabarnya ada dugaan korupsi yang kuat dalam proyek penanggulangan banjir di kota tersebut. Bayangkan, yang diberitakan oleh Jepang adalah bagian buruknya nih. Jadi berita ini terdengar di media internasional, tapi bagian negatifnya. Pertanyaan kritis di luar, yaitu media Jepang, adalah efektivitas proyeknya seperti apa dan ada dugaan korupsinya. Karena uang yang digelontorkan besar-besaran ternyata tidak berhasil menanggulangi banjir. Kemudian adanya penyimpangan atau pencurian uang alias korupsi dalam proyek penanggulangan banjir. Sebagai alasan utama pencegahan dan penanggulangan yang tidak berjalan maksimal. Nah, dampak dari pemberitaan ini merupakan sebuah tekanan sebenarnya untuk pemerintah Medan. Masyarakat mendapatkan infrastruktur yang rusak dan drainase atau saluran air yang tidak berfungsi. Dan tudingan dari media asing ini menguatkan keraguan publik dengan penggunaan anggarannya. Saudara Ferry Irwandi dalam waktu dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya miliaran rupiah masuk. Itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tetap ada dalam masyarakat sipil tuh. Sebaliknya pemerintah tidak peduli dengan kesosialan manusia itu, dan itu yang menyebabkan orang sekarang menganggap bahwa ya lebih baik bayar pajak lewat bencana daripada ditagih oleh pemerintah. Kan itu satu hal yang memungkinkan kita mengolah batin kita untuk menilai apakah Pancasila yang sering diucapkan dalam berbagai pidato, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila kelima keadilan sebagai seorang itu dimengerti oleh pemerintah apa tidak tuh? Kita mau pastikan ini karena inilah ujian pertama betapa satu bangsa yang kaya raya tetapi masuk dalam berbagai macam paradoks. Hutan yang dipapas oleh oligarki hendak dipulihkan dengan cara dikembalikan pada pebisnis melalui segala macam skema. Padahal sebetulnya kita mengerti bahwa setiap upaya konservasi artinya kembalikan pada alam. Jadi dari awal alam sudah memberi peringatan, kalian mau ambil dari oligarki tapi kalian kembalikan itu ke wilayah-wilayah swasta. Padahal itu hak masyarakat adat, hak gajah, hak semut, hak ular. Jadi kelihatannya kemarahan publik itu datang bersamaan dengan kegagalan pemerintah untuk memberi kepastian bahwa reboisasi itu harusnya betul-betul dalam pengertian konservasi. Anak dari Pak Purbaya ini bongkar siapa sebenarnya dalang di balik banjir Sumatera. Dan dia men-spill nama perusahaannya secara terang-terangan sampai perusahaan tersebut mengklarifikasi dan membantah keras tuduhan ini. Dan kabarnya perusahaan ini berkontribusi pada deforestasi serta basis perusahaan tersebut ternyata adanya di Hong Kong loh. Jadi anak dari Pak Purbaya yaitu Yudo Purbaya memang kerap kali memberikan berita-berita yang tajam hanya melalui story IG-nya. Dan pada saat itu dia menjelaskan bahwa penyebab banjir di Sumatera Utara dan Aceh itu disebabkan oleh salah satu perusahaan yang disebutnya sebagai
PT Toba Pulp Lestari. Jadi pada intinya perusahaan ini bergerak di bidang bubur kertas dan menjadi penyebab atau kontributor utama terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang parah banget di wilayah Sumatera, termasuk di Sumatera Utara dan Aceh pada akhir November 2025. Karena dikabarkan perusahaan tersebut menyebabkan penggundulan hutan dan deforestasi, sehingga ini mengurangi daya serap air dan memicu banjir bandang dan ditemukannya kayu-kayu gelondongan di material banjir. Dan statement ini bukan hanya diutarakan oleh anak dari Pak Purbaya, tapi juga diutarakan oleh Walhi maupun Greenpeace loh. Jadi memang ini valid teman-teman. Nah kemudian PT Toba Pulp Lestari mengklarifikasi dan membantah keras tuduhannya. Karena baginya mereka sudah punya izin tata ruang dan rencana kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan mereka juga kabarnya diaudit oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan menyimpulkan bahwa mereka taat terhadap aturan. Kemudian ada juga isu kepemilikan yang jadi sorotan, sampai menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan di dalamnya. Tapi sebenarnya rumor ini dibantah oleh juru bicara Luhut. Secara historis, perusahaan ini didirikan oleh pengusaha Sukanto Tanoto dan kepemilikan saat ini di tahun 2025 mayoritas sahamnya dimiliki oleh Alethi Limited yang basisnya ada di Hong Kong. Dan yang mengendalikannya ini adalah seorang pengusaha yang merupakan warga negara Singapura, yaitu Joseph Utomo. Videoin tuh, udah nendang, videoin aja. KDRT. Ya KDRT. Gua cerai lo mesti jangan cerai. Cerai maksud. Udah dong. Udah mukul. Oke, udah mukul. Enggak, Gua bunuh lo. silakan. Bunuh berdua. Ya Gua bukan diempat. Dia yang KDRT. Diam. Kurang ajar lo bangsa. Diam. Anjing lo, orang stres lo. Ya, Bangsa lo. gua aja sedih. Kalau bukan ada iman gua matiin lo. Matiin aja silakan. Cerai lo mesti jangan gua matiin lo. Silakan. Aduh, gua nyesek deh. Ayo deh, gua nyesek deh. Silakan. Stres mah. Orang stres itu ya Allah. Ya dia Kenapa di rumah tangga gua anjing? Silakan. Bangsa lo. gua tuh mati, Pak. Orang gila lo. Gua mati. Bangsa lo bangsa. Di rumah gua. Bangsa lo. Udah mah diem mah, Puputnya udah diem. Bos. Berapa Kalau kesian bang, gua lupa. Ya Allah, si Puput kelihatan ya. Allah, ajar lo bangsa. Diem dari tadi. Anjing lo. udah diam. Allah, gua mati. Anjing lo bangsa. Aduh, gua mati kali. Greenpeace terang-terangan bahwa 3 menteri ini harus didesak untuk mundur karena mereka yang menyebabkan bencana di Sumatera, dan ketiga menteri ini sebelum mundur harus meminta maaf secara tulus kepada masyarakat Indonesia karena sudah secara jelas melakukan kesalahan. Di dalam situasi bencana yang sangat besar ini, Greenpeace menyimpulkan bahwa ada 3 menteri yang harus didesak untuk mundur. Yang pertama adalah Raja Juli Antoni. Beliau merupakan Menteri Kehutanan. Kita tahu sendiri bahwa izin-izin yang terkait dengan kawasan hutan, konservasi dan lain-lainnya itu melewati Menteri Kehutanan. Jadi bagi Greenpeace dan masyarakat Indonesia, Raja Juli Antoni ini selaku Menteri Kehutanan harus bertanggung jawab. Ia harus mengakui kesalahannya karena lemahnya pengawasan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah Bahlil Lahadalia. Lagi-lagi Pak Bahlil masuk ke dalam salah satu tokoh yang disorot dalam bencana saat ini. Karena Bahlil dikatakan berperan dalam izin pertambangan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang merusak dan mengganggu alam. Dan yang ketiga ini mungkin banyak yang tidak tahu, yaitu Hani Faisal Nurofik. Jadi beliau ini adalah Menteri Lingkungan Hidup. Ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan AMDAL. Jadi misalnya nih, ada satu kawasan yang mau dijadikan tempat untuk pengembangan industri atau pertambangan. AMDAL-nya itu alias analisis mengenai dampak lingkungan hidupnya melewati dirinya. Jadi dia adalah gerbang akhir penilaian kelayakan. Jadi kita tahu sendiri jika ada pertambangan ataupun kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan yang punya izin di dalamnya, kita tahu sendiri siapa yang mengizinkan hal tersebut. Jadi bagi Greenpeace dan desakan masyarakat, 3 tokoh ini mending mundur dan minta maaf secara tulus kepada masyarakat. Saya kira ke depan kita juga harus Rakyat kena musibah pun tetap dipersulit. Ambil bantuan pakai KK atau KTP. Ada satu video yang sempat viral nih. Di Padang itu ketika bantuan makanan datang ke korban-korban banjir, bisa-bisanya untuk mengambil bantuan dari pemerintah ini syaratnya adalah menunjukkan KK dan KTP. Warga ya emosi lah ya. Namanya juga korban banjir ya. Bisa selamat dari banjir bandang aja udah syukur banget. Mana sempet mikirin KK sama KTP. Pakai internet Starlink dipungli. Ceritanya Elon Musk itu memberikan
bantuan Starlink gratis buat daerah-daerah yang terkena bencana. Ya tujuannya biar orang-orang bisa saling berkomunikasi dan bisa mendapatkan informasi. Tapi aduh, ada aja orang-orang yang mengambil keuntungan dari hal ini. Bisa-bisanya ada pungli di situasi seperti ini. Orang disuruh bayar 20.000 buat make internet Starlink. Ini posisi orang lagi kena bencana, malah dimintain duit. Duit dari mana? Bantuan dilempar dari helikopter. Ada satu pejabat yang ngasih bantuan makanan lagi nih. Walaupun pejabat ini sudah memakai 1000% kemampuan otaknya, dia memilih untuk memberikan bantuan korban dengan cara dilempar dari helikopter. Sangat-sangat jenius. Alhasil paket bantuannya itu hancur semua ketika sampai ke tanah. Udahlah cara ngasihnya kayak ngasih makanan ternak. Kasiannya lagi ya, ada video warga sampai mungutin beras yang sudah tercampur sama tanah. Kita ini dulu waktu saya aktivis, waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Saya mau sampaikan. Makanya orang yang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih ingin berkuasa, tiba-tiba nggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi. Meledak sampai 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian. Woi. Kemudian. Awas saya, kemudian. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan. Allahu Akbar. Mundur. Allahu Akbar. Allah. Badannya udah rusak sudah ini. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sudah condong ke selatan. Di badannya sudah condong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kagak lewat dia, bahaya dia, doang. Oh, miring, Wah. Jembatannya sudah miring. Berarti tekan tengah noh. Iya, tekan tengah noh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh iya lagi tudok leka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi, belakangan. Urungan. Nah. Grup mana ini kayak gini? Harus Pak, karena tertutup anu nih. Oh. Arah kali-kali ukuran neruk, ler. Ya lo bau Pak, tetep nan nutup nih Pak langsung. Bawa nih.
Ini kan miring anjlok, astagfirullah. Ini saya ngasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah. Ini hasilnya. Wadah bawa sendiri. Tempatnya bawa sendiri gratis. Satu kali untuk selamanya. Menurut saya, kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Jangan pusing-pusing kayak pendekatan proyek. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Nggak usah pikirin kementerian, nggak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul duitnya